Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Barangkali Penting, channel yang membahas apa aja yang kita anggap penting untuk dibagikan ke teman-teman. Nah, hari ini pagi hari ini kita mau sharing ke teman-teman impresi kita menggunakan Honda City Hatchback ya teman-teman, yang baru ngambil kemarin, baru diantar hari Senin kemarin. Udah kita pakai jalan-jalan, udah kita pakai, dan sekarang setelah pemakaian kita mau coba sharing ke teman-teman gimana sih impresinya atau kesannya setelah menggunakan Honda Hatchback RS. Oke, kita sekarang mau lagi pakai, mau ke mana? Tadi teman-teman kita mau ke Bandung, cuman kayak jangan Bandung deh, soalnya ntar siang ada acara. Ya udah, akhirnya kita putar arah, kita ke Jagorawi aja lah, entah mau ke Puncak atau mau ke Bogor cari sarapan. Nah, kesan pertama kita pakai ini sih ya sesuai ekspektasi teman-teman, bener-bener sesuai ekspektasi kita. Yang kita bayangkan seperti apa dan kenyataannya seperti apa, ya ini sesuai ya teman-teman. Kita ekspektasi kita nggak lebih mengharapkan Honda Hatchback begini begitu, nggak. Nah, satu teman-teman yang harus dipahami, Honda City Hatchback is Honda City, bukan Honda Jazz. Karena di luar sana kan banyak banget teman-teman itu yang ngebanding-bandingin Honda City Hatchback sama Honda Jazz. Honda Jazz is Honda Jazz, Honda City is Honda City. It totally different ya teman-teman. Ya, kita juga pakai Honda Jazz 2 kali, cuman gue jujur pakainya yang GL8. Gue 3 kali. 3 kali pakai Honda Jazz GL8. Kenapa sampai 3 kali? Ya, enak. Belinya waktu itu second terus, dari yang warna abu-abu, silver sama hitam kita punya pakai. Honda City juga yang sedannya kita pakai juga. Nah, sekarang GK5 belum sempat pakai karena nungguin Honda Jazz yang generasi berikutnya. Ternyata setelah GK5 itu discontinue di Indonesia. Di Jepang sih masih keluar, tapi kenapa nggak keluar di Indonesia ya teman-teman tahu. Bodinya, penampilannya ya beda, nggak masuk sama pasar Indonesia gitu. Karena kita juga gue berharap banget kemarin mau ngambil Honda Jazz yang generasi berikutnya seperti apa gitu, penasaran setelah GK5. Ternyata yang keluar seperti itu, ya udah, dan yang ada diganti sama Honda City Hatchback RS. Ya udah, akhirnya kita ngambil Honda City Hatchback. Jadi sekali lagi, Honda City is Honda City, Honda Jazz is Honda Jazz, nggak bisa disamain. Ada yang bilang kerenan Honda Jazz lah, ya udah lu beli aja Honda Jazz gitu ya kan, nggak usah beli Honda City ya kan. Lebih parah lagi, kerenan Honda Civic, ya beda, harganya juga udah beda, namanya juga udah beda, golongannya, jenisnya, tipenya. Honda Civic itu udah di atasnya Honda City, udah beda lah pokoknya. Jadi kita ngomongin Honda City Hatchback RS aja, nggak usah ngebanding-bandingin sama Honda Jazz RS GK5 ya. Terus yang rame lagi di luar, salam satu dashboard ya, dashboard ya, ada yang bilang salam satu dashboard. Kenapa salam satu dashboard? Karena katanya dashboardnya sama Brio, dari mulai Brio, Mobilio, BRV sama semua. Nah, kenyataannya beda. Dashboardnya Honda City Hatchback ya dashboardnya Honda City Hatchback. Ini nggak sama si Brio sama Mobilio, BRV nggak sama, beda ya teman-teman. Kalau menurut gua ya ini bagus aja, enak aja dilihatnya. Oh iya, gue seneng mobil yang simple teman-teman. Simple aja begini, nggak kebanyakan macem, nggak aneh-aneh. Terus apalagi yang head unitnya itu embed di body. Kadang ada yang head unit yang floating, atau ada yang sekarang kan di sini ya. Nah, kalau ini kan embed di sini nempel. Gue suka aja kalau yang mobil yang head unitnya tuh embed di dalam body kayak gini lah, nggak floating amat lah, kayak gini juga enak dilihatnya. Simple, dari mulai knob AC-nya apa enak, simple ya. Terus ada lagi yang bilang
MID-nya. MID mobil udah 2021, hari gini MID-nya masih analog begini ya, belum digital lah atau apalah. Halo teman-teman, lihat aja, kayak setahu saya ya Toyota Yaris yang GR Sport juga MID-nya kayaknya sih panel-panelnya kayak begini juga, nggak yang digital lama. Jadi yang kayak gitu-gitu mah cuma omongan-omongan yang orang pengen cuman ragu-ragu atau apalah, jadinya selalu kayak gitu. Jadi kalau kita emang mutusin beli ini, kenapa? Pertama ya butuh mobil kecil buat di dalam kota, buat hari-harian. Karena selama ini pakai Innova, Venturer sama Pajero. Ya Pajero kita kandangin sekarang, khusus kita pakai kalau misalkan kalau mau keluar kota, mau road trip jauh-jauh kita pakai. Karena selama ini pakai Pajero pun buat di dalam kota tuh rasanya nggak enak. Buat stop and go di kemacetan juga kurang lah ya. Mungkin dia kalau bawa-bawa jauh itu memang enak, tapi kalau dalam kota gue pribadi ngerasain Pajero kurang enak kalau buat dalam kota yang stop and go di kemacetan, parkir bentar, kita mau makan apa-apa ribet. Itu cuman mobil gagah-gagahan doang kayaknya, biar kelihatan gagah orang lain-lain. Tapi secara fungsional, kalau untuk dalam kota, gue lebih pilih mobil-mobil city car kayak gini. Itu alasan pertama gue sama istri beli hatchback ini, ya tadi, karena fungsionalitas, dan gue butuh city car buat hari-harian di dalam kota. Sementara buat yang kita kalau mau road trip, kayak kemarin ke Bromo, ya bawa mobil-mobil yang agak gede, kayak gitu. Nah, sekarang apa sih yang mau kita infoin di teman-teman? Oh ya, ini ngomongnya acak aja teman-teman ya. Maksudnya random aja, apa yang ada di pikiran gue langsung gue sampein. Yang gue lihat minusnya di Honda City hatchback ini paling bukan minus ya, ini subjektif. Karena teman-teman yang gue lihat di IG itu banyak akun-akun yang bahas Honda City, rata-rata yang habis pada beli langsung yang pertama disasar itu mereka adalah kaki-kaki biasanya. Ganti pelek, ganti ban. Karena memang gue lihat bodinya ini agak gede, khususnya di bagian belakang yang gede, terus pas di kakinya kayak cungkring gitu. Tapi itu pertama ngeliat sih ya kayaknya kayak gitu. Dia ini kan dimensinya gede banget ya teman-teman, dibanding kompetitornya, ya gue sebut aja kayak Yaris atau yang lain-lainnya. Ini gede banget. Itu kalau dilihat memang kaki-kakinya ini kesannya kayak mobilnya gede, tapi kakinya cungkring gitu ya kan, cuman pakai ring 16 ya. Tapi lama-lama gue lihat enggak, biasa aja. Gue pun tadi udah kepikiran mau gue ganti nih kaki-kaki. Nggak sekarang juga sih ya, mungkin nanti gitu ya. Tapi dilihat-lihat gitu, enggak. Ini tergantung point of view-nya teman-teman aja lah. Gitu. Emang bagus diganti yang 17. Ya, pakai ring 17, lebar-lebar 8. ET45 pakai inban 215 45 itu oke sih, jadi fitment banget. Tapi untuk sekarang kita mau cobain yang standarnya dulu bagaimana gitu. Oh ya, sekarang mobil kilometer udah 267 ya, baru dikirim Senin. Sekarang hari apa? Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari lah 268 kilometernya. Baru isi full tank sekali. Kemarin udah puter-puter dalam kota, terus bolak-balik BSD. Ini baru turun 3 bar sih. Nah sekarang kita mau ke Bogor. Itu tadi kurangnya teman-teman kayak kaki-kaki, tapi itu subjektif. Itu juga bukan kekurangan banget, bukan. Ini kita ngelihatnya aja sih. Nah, tapi gue lihat baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Sekarang bahas lebihnya. Ini mobil lega teman-teman. Belakangnya aja kemarin anak gue yang pertama kelas 2 SMP, tinggi 150-an lah ya, itu dia ngerasain lega banget. Dia bilang, kok lega banget sih, legaan ini daripada Pajero gitu. Dia bisa kakinya diangkat gitu ya, taruh di sini, kakinya satu, itu kakinya dia masih jauh jaraknya sama jok depan ini masih jauh. Kata dia enak banget gitu, nggak kena apa-apa, kakinya tuh lega banget gitu. Buat orang dewasa pun kalau menurut gue sih lega ya teman-teman. Bagasi juga gede kayak gitu. Terus AC juga udah auto juga. Ini juga ada Apple CarPlay sama Android Auto ya.
Apple CarPlay-nya masih harus colok kabel USB, nggak masalah ya. Kalau menurut gua nggak masalah. Mobil ini simple, nggak banyak macem, nggak banyak aneh-aneh, dan buat gua sih, kebutuhan gua sih cukup ya. Storage-nya ya dibilang banyak banget enggak, sedikit juga enggak. Yang selalu gua harapin di mobil itu selalu ada, pengennya ada cup holder di depan AC. Biasa ya, kayak di sini kan biasanya ada nih. Tapi kalau ini nggak ada, ya udah nggak apa-apa juga, masih bisa naruh minuman di sini. Tapi kalau ada di sini biasanya buat minuman dingin enak teman-teman. Dinginnya awet, kayak gitu. Nah, terus berikutnya performance ya teman-teman. Ini malah agak-agak beyond my expectation sih teman-teman. Kemarin pas bawa, wah gila, responsif banget. Kaget juga sih pas bawa, enak banget. Sekali bejek dikit itu udah langsung beng. Itu enak banget. Mungkin karena ini kan DOHC ya, sementara si Jazz itu masih SOHC, ini udah DOHC. Nggak tahu ada pengaruhnya apa enggak, tapi yang gua rasain di Jazz enak, tapi ini ya enak banget. Itu bener-bener di luar ekspektasi, melebihi ekspektasi gua teman-teman. Kok enak banget gitu pas dibawa. Itu buat performance. Gue bawa paling baru 110 doang, belum sampai bejek, belum sampai lebih. Masih sayang kayaknya, masih baru. Sabar-sabarnya dulu. Gitu. Terus yang paling enak juga di mobil Honda as usual lah ya, handling teman-teman. Ini setirnya enak banget. Setirnya enak. Terus dibawa jalan juga. Ini setir kalau kita habis belok itu responsif banget, untuk dia balik lagi tuh asik banget. Ya kalau menurut gua handlingnya ini enak banget. Ada yang mungkin kayak City hatchback gitu ya. City hatchback yang itu juga kayak Civic hatchback. Setahu gua Civic hatchback juga kata temen gua itu handlingnya enak banget. Dan ini yang gua rasain pun enak handlingnya. Ya biasa bawa truk sih ya, bawa Pajero berat banget, even power steering tapi itu berat banget. Terus abis bawa Pajero, bawa ini kayak lo abis megang raket tenis terus ke raket badminton. Ini handlingnya enak, ditopang sama setirnya yang juga enak, pas banget digenggam, itu enak banget, bahannya juga enak. Terus kalau kita bawa ya handlingnya enak ya, performance-nya tadi juga mesin enak, terus ini handlingnya juga enak. Terus udah ada cruise control, kemarin udah bikin videonya juga pakai cruise control. Ini udah ada cruise controlnya juga, udah audio steering wheel juga, udah ada pedal shift juga. Ya cukup lah, apalagi pas kemarin beli udah dapat PPNBM, ditambah lagi ada potongan yang lumayan gede, terus dapat lucky dip juga. Lucky dipnya potongan lagi ditambah 1.500.000 lagi, lumayan lah. Makanya kalau menurut gua saat gua beli kemarin sih cukup value for money lah ya, untuk harga segitu. Ya sih, harga segitu kemarin lu bisa dapat ya 300 jutaan ya, di bawah 300 juta lu bisa dapat expander, atau lu bisa dapat Veloz or Avanza. Tapi gue cuma butuh 2 jok aja, nggak butuh 3 jok karena udah ada, dan butuh yang kecil juga, emang pengennya yang kecil. Akhirnya beli ini, dibilang kecil, totonya ini hatchback gede. Jadi ya meet my expectation lah, kayak gitu. Itu sih teman-teman. Oh ya teman-teman, gue jadi inget nih, kemarin waktu ada Gias itu gue sama istri 2 kali ke Gias. Yang pertama ke Gias itu emang udah yakin banget gue mau beli Civic hatchback RS ya, bukan Civic yang baru. Gak tau kenapa gue belum masuk sama Civic yang baru yang sedan. Masih pas ngeliat kemarin, wah panjang banget. Enggak lah, kita nggak nyari yang kayak gini, kepanjangan itu, dimensi bodinya panjang banget. Terus istri juga nggak klop banget ngeliat Civic hatchback RS itu, udah klop banget lah, udah yakin mau ngambil itu, udah ngomongin sales juga. Katanya sih inden nih, katanya inden, even CR-V pun inden waktu itu. Oke, balik lagi tadi, pokoknya kita udah yakin banget mau ngambil Civic hatchback RS. Itu ke Gias hari kedua. Udah habis itu di rumah gue coba baca-baca review lagi, kok tiba-tiba gue dapat info yang nginformasiin kalau si Civic ini boros oli teman-teman, boros oli. Karena di rumah gue juga ada CR-V yang turbo,
punya adik ipar gue, itu gue lihat oil life-nya kok cepet banget, padahal dia baru servis. Terus nggak lama tuh oil life-nya tuh udah sisa tinggal 2000 lagi lah kayak gitu, harus balik lagi atau apa gitu ya kan. Nah dari situ akhirnya gue jadi lihat-lihat di YouTube juga, lihat di YouTube tentang si Civic Turbo sama CR-V Turbo tuh katanya sama. Kok dia boros oli gitu ya kan, dikit-dikit ganti oli, nggak lama ganti oli gitu ya kan. Gue jadi mikir lah, dari situ gue jadi mikir, aduh jadi nggak ya gitu kayaknya. Nah terus gue pikir mungkin karena dia mesin turbo ya teman-teman, akhirnya impactnya ke boros oli atau apa. Nah lagi deh gue mikir, kata bini gue, lu beli turbo, kita kan butuhnya buat hari-harian gitu ya, buat dalam kota hari-harian ya kan. Kasian tuh mesin nggak kepake si turbonya gitu ya kan. Iya juga ya, lumayan lagi sekarang. Kemarin price listnya 512 kalau nggak salah, 512 juta, sementara ini di bawah 300, kan lumayan ya sisanya ya teman-teman kayak gitu. Akhirnya baca, iyalah nggak butuh sampai yang harus pakai turbo gitu ya kan. Jadilah akhirnya kita balik lagi ke Gias buat SPK, dan kita putusin ngambil City Hatchback RS. Jarak berapa hari mobil diantar, kebetulan juga ready stock ya teman-teman, dibanding Civic Turbo waktu itu katanya yang RS Civic Hatchback ya, katanya inden, sementara ini kita pengen warna abu-abu ya teman-teman. Dari awal pengen warna abu-abu, meskipun tertarik warna putih, kan bagus tuh ya, putih bagus banget. Cuman Pajero di rumah udah warna putih, masa beli putih lagi. Akhirnya kita putusin ngambil yang abu-abu. Abu-abunya yang terbaru ini beda namanya. Kalau dulu Honda punya warna abu-abu namanya Modern Steel Metallic, sementara yang sekarang namanya Meteorit Grey Metallic or else itulah ya. Nah, jadi abu-abunya agak ke biru-biruan. Nah, kita lihat cakep deh, kita lihat di jalan juga, wah bagus juga nih warna abu-abu. Akhirnya kita putusin warna abu-abu. Kita tanya salesnya ready stock, ya udah SPK bayar DP. Pas diantar ke rumah, salesnya bilang udah habis barang sekarang, jadi harus inden. Ya alhamdulillah rezeki berarti gitu temen-temen. Terus berikutnya apa ya, kurangannya lagi kali ya, kurangan subjektif juga ya teman-teman ya. Ini apa, remnya yang belakang masih tromol kalau nggak salah. Mobil harga segitu rem belakangnya masih tromol gitu ya. Ya udah, gue juga nggak ngebut juga bawanya. Dan terus apa, mau rem lu udah cakram atau apa, kalau lu bawanya nggak hati-hati ya sama aja kan temen-temen. Cuman buat kenyamanan atau apa, yes, rem cakram, kalau udah cakram depan belakang udah lebih enak gitu ya, kita merasa lebih secure ya temen-temen ya. Tapi ini juga meskipun tromol, gue pakai kemarin dari lagi speed 100, terus gue tiba-tiba ngerem mendadak atau apa, sih masih acceptable lah, nggak ada masalah. Kalau gue pribadi ya teman-teman ya, di dalam kota pun bawa nggak masalah sih, masih rem tromolnya nggak yang gimana-gimana, sesuai pemikiran teman-teman rem masih tromol gitu, enggak sih, masih enak kok, masih bisa diterima lah, nggak ada masalah itu teman-teman. Terus apa lagi ya, kaki-kaki kali ya, kaki-kaki gimana? Kalau gua pribadi kaki-kaki ini empuk, jujur kalau menurut gua sih empuk, nggak yang keras, nggak keras banget kok, beneran udah empuk, pokoknya masih bisa ditolerir lah. Gue nggak tahu harus ngungkapinnya gimana, tapi kalau menurut gue ini sih kaki-kakinya enak, empuk, nggak keras, dibawa jadinya enak. Kemarin yang bumpy pun, tadinya kita mau ke Bandung hari ini mau nyobain di itu teman-teman, di mana, tol MBZ ya, tol layang apa, Japek itu. Kita mau nyobain kan, secara tiap sambungan kan berasa banget deg-deg gitu ya kan. Tapi sepanjang kita cobain kaki-kakinya sih sampai saat ini enak sih, bener-bener enak, menurut gue enak gitu teman-teman. Kuncinya
sama kayak kunci HRV. Dulu gue beli HRV kuncinya gini juga, sama kali ya. Brio juga kayaknya gini deh, lupa gue. Ini udah ada tombol buat nyalain mesin ya, nyalain mesin dari luar dalam kondisi mati. Kalau kita parkir tempat panas bisa langsung nyalain pakai ini. Itu kelebihan juga fiturnya. Cuman sayang sih spionnya temen, belum auto folding kalau kita kunci sama kita buka. Padahal itu penting sih, tapi ya banyak juga mobil lain yang belum ada fitur itu. Dan itu tinggal beli modulnya aja bisa ditambah kok, banyak yang jual. Karena kalau gua sih pakai mobil, auto folding kaca spion itu penting banget. Jadi tiap dikunci, nutup, kita nyalain, buka, otomatis kebuka, penting. Sama ini sekalian kita tahu gitu, kalau kita lihat mobil kan kadang gua kalau turun parkiran suka nggak yakin mobil udah kekunci apa belum ya. Kalau kita nengok aja, kalau spionnya udah ngelipet berarti udah kekunci gitu. Tapi ini belum ada, dan nggak usah khawatir sih, di luar banyak yang jual modul-modulnya yang gope lah kali 500 ribuan lah, mau pasang paling 5,5 gitu teman-teman. Apalagi ya teman-teman ya, tadi mesin udah, handling udah, kurangnya apa, kelebihannya apa, itu semua subjektif, tergantung kita. Oh iya, kaca filmnya dapatnya sekarang Wincos teman-teman. Wincos saya juga nggak tahu, baru dengar Wincos. Karena yang terakhir ngambil Honda HR-V itu 2020, saya ngambil 2020 akhir, dapat Vicul tuh, Terus biasanya kan si Honda tuh Hyper Optic ya biasanya. Ini dapatnya Wincos, tapi boleh milih. Kalau yang biasanya tuh dapatnya yang 60 gitu ya. Kalau ini boleh milih. Maksudnya boleh milih mau kita kasih sampingnya 60 ke 80 ke depannya 60 80 bebas. Nah, kalau saya ngambil keliling samping sama belakang 80, depannya ya 40 standar. Dan itu udah lumayan enak sih teman-teman. Udah itu handling, udah ya tadi handling enak banget. Mesin juga responsif banget. Handlingnya kalau kita belokin, puter balik atau apa, responsif banget, dia bener-bener pengen ngajak langsung balik lagi. Terus itu aja sih teman-teman, kira-kira kesan dan saat pertama kali bawa Honda City Hatchback RS ini. Oh iya teman-teman, lanjut ke salah satu yang gue suka juga dari Honda City Hatchback RS ini, yaitu adalah konfigurasi jok. Dan dia ada ultra seat ya. Ini ultra seat seperti ini teman-teman. Jok yang baris keduanya ini bisa diangkat dua-duanya. Jadi teman-teman bisa bawa barang yang tinggi kayak pot atau apalah. Kalau saya bawanya sepeda lipat, saya taruh sini dua, enak banget. Ini sama kayak HRV konfigurasi joknya teman-teman. Jadi buat bawa sepeda lipat tuh nggak perlu taruh di belakang atau apa, bisa taruh di jok baris kedua dengan memanfaatkan ultra seatnya. Lanjut ke bagian bagasi. Bagasinya ini lumayan gede ya. Kalau teman-teman lihat aslinya ini lumayan gede. Dan ini joknya yang baris kedua juga bisa dilipat rata lantai. Jadi kalau beli barang yang dimensi atau ukurannya besar ya dan panjang, itu ini bisa kepake banget. Koper pun bisa masuk, beberapa koper ukuran medium sih kalau ini diturunin, dilipat rata lantai. Untuk ban serepnya juga ini full tire, jadi velgnya udah sesuai sama yang orinya. Itu sih teman-teman, salah satu yang kita suka juga dari Honda City Hatchback RS ini, yaitu konfigurasi joknya. Kita punya space jadi lebar buat pemanfaatan ruangnya, jadi bisa maksimal. Kita naikin lagi joknya ya. Buat yang suka main golf, itu buat bawa stick golf dan perlengkapan lainnya sih muatlah di belakang, kayaknya cukup. Di konfigurasi jok baris keduanya ini 60-40 teman-teman ya, buat dilipat. Lanjut ke bagian mesin.
karena masih baru, jadi masih bersih, masih kinclong. Kita lihat nanti setelah beberapa bulan. Oke, itu dulu videonya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih udah nonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.